jadi rebutan ratusan TV internasional. Laga Indonesia versus Cina di Gelora Bung Karno, kualifikasi Piala Dunia round ketiga 2026 zona Asia. Peliputan sepak bola Indonesia ini dari New York Times, di Euronews, ya. Kalau di Asia sekarang sudah banyak yang nulis. Tetangga kita Malaysia juga menulis. Hak siarnya dijual secara internasional. Oleh karena itu pertandingan tersebut nantinya akan disiarkan oleh berbagai macam televisi yang ada di belahan dunia. Oh, banyak ya reporter dari luar negeri yang datang ke GBK. Timnas Indonesia saat ini semakin disorot dunia. Bahkan selain pemain timnas, ini supporter timnas Indonesia menjadi lirikan atau sorotan dari berbagai media, khususnya media luar negeri. But the people of Indonesia, I have to say, are really fantastic. This is a football country. This is a country where football is a passion for over 150. Sebuah letusan cinta untuk tanah air meledak di tengah jantung Asia Tenggara. Bukan berupa meriam, bukan pula parade militer, melainkan lautan semangat rakyat Indonesia yang dalam hitungan belasan menit meluluhlantakkan semua stop tiket pertandingan timnas Indonesia melawan Cina dalam kalender resmi FIFA Matchday. Stadion Gelora Bung Karno GBK yang biasanya dipenuhi sorak-sorai supporter timnas Indonesia kali ini bakal menyuguhkan tontonan spektakuler yang menyedot perhatian dunia. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia vs China bukan hanya sekedar duel antar pulau atau rival regional biasa. Pertandingan ini telah diborong hak siar oleh ratusan stasiun televisi internasional. Mencetak rekor baru sebagai siaran dengan jangkauan terluas di sepak bola global, bahkan kabarnya pihak FIFA sampai melongo melihat antusiasme luar biasa ini. Bagaimana bisa terjadi begitu heboh? Sejak pengundian babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diumumkan, media-media besar di Eropa, Amerika, Afrika, hingga Australia langsung berebutan menawar hak siar. Faktor utamanya drama rivalitas Asia, Indonesia dan China sudah berulang kali bertemu dari Piala Asia hingga Olimpik kualifikasi. Setiap perjumpaan syarat tensi tinggi, kartu merah, hingga gol sakti malam yang bikin jantung penonton berdekuk kencang. Meningkatnya level timnas dalam 5 tahun terakhir, performa Garuda makin kinclong. Pemain muda berbakat seperti Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, dan Sadil Ramdhani berani beraksi di pentas Eropa. China pun tak kalah kuat dengan rangkaian talenta di KXL dan Akademi Intelektual Sepak Bola terbaik di Asia. Momen penentu babak ketiga kualifikasi artinya tiket Piala Dunia semakin dekat, jangan sampai melewatkan kesempatan emas. Dua raksasa Asia ini saling sikut demi satu tempat di Piala Dunia 2026 mendatang. Hasilnya lebih dari 200 stasiun TV resmi mengamankan hak siar dari Bench Sport, CCTV Sport hingga Fox Sport Latin Amerika. Angka ini melampaui rekor sebelumnya Derby El Clasico yang hanya dicaplok sekitar 180 channel. Reaksi FIFA, "Wow, ini luar biasa." Sumber internal FIFA mengaku terkejut positif. "Kami sudah sering melihat antusiasme Asia tumbuh tapi tidak sampai segila ini," ujar salah satu petinggi Departemen Siaran. Mereka pun sempat memerintahkan tim monitoring global untuk memastikan semua operator TV siap menayangkan siaran langsung mulai dari siang hari di Asia Tenggara hingga dini hari di Amerika Selatan. Kebijakan khusus pun terbit, penambahan jalur satelit dan server streaming untuk mengantisipasi lonjakan trafik, memastikan tidak ada buffering di menit-menit krusial.
Suasana di sekitar GBK panggung pertunjukan dunia. Stadion utama Gelora Bung Karno menjelang laga sudah berubah menjadi panggung subit, beberapa high-glek genske raksasa, 2 layar lebar berukuran 200 meter persegi terpasang di sisi tribun timur dan barat menampilkan play ultra flu yang bakal bikin bulu kiduk merinding. Fan zone internasional, area khusus di luar stadion menampung supporter global, dari turis, backpacker asing hingga keyboard yang merombak jersey jadi fashion statement. Ada pula stand kuliner dari 15 negara mulai dari taco Meksiko sampai takoyaki Jepang. Konser Pramet, bintang top Indonesia dan bintang idola China dijadwalkan tampil bak pembuka musik tarian dan kembang api pasti menambah semarak before kick-off party. Mayoritas tiket telah sold out dalam hitungan jam, sisa yang ada kini telah di situs resmi PSSI dengan harga melambung, ada yang sampai $500 per lembar. Dampak komersial dan ekonomi kreatif tidak hanya sekedar tontonan, laga ini telah memicu efek domino ekonomi. Pertama, sponsorship mega box brand global berlomba-lomba menjadi official partner, mulai perusahaan elektronik Jepang, hingga startup teknologi asal Amerika. Nilainya diprediksi menembus $20 juta untuk satu pertandingan. Kedua, pariwisata dan hospital. Hotel-hotel premium di sekitar Gelora Bung Karno melaporkan okupansi 100 sejak 2 minggu lalu. Layanan tur keliling Jakarta, paket stand hingga charter jet pun laris manis. Ketiga, UMKM Go Internasional, pedagang kaki lima di Monas dan Malioboro ikut merasakan berkah jersey lokal, merchandise uju hingga street khas Indonesia ikut diborong wisatawan asing. Harapan dan tantangan ke depan, standar saran meningkat, teknologi VAR, kamera 360 derajat dan komentari multibahasa dapat jadi acuan kompetisi lain. Pencitraan positif, Indonesia sebagai tuan rumah siap, China sebagai rival kuat ini memules reputasi sepak bola Asia di mata dunia. Tantangan, keamanan supporter, tragedi over harus dihindari. PSSI bekerja sama dengan Polri dan kepolisian setempat memastikan semua kontrol maksimal. Pirat siaran, live streaming ilegal bisa merugikan federasi. Pengawasan digital ketat sedang digalakkan.